masalah sholat tarawih. Kita ulang sedikit ya. In kana huna khilafun fa huwa aidan mimma yanbaghi adamu tabadulil inkari bi sya'nihi. Ini in kana huna ini menceritakan tentang khilafun. Jadi walaupun kita ada khilaf di antara kita, tapi yanbaghi adamu tabadul ingkar, tapi jangan sampai terjadi pengingkaran atau terjadi pertengkaran di antara kita. Bisa nihi juga terjadinya saling menyalahkan lah gitu ya. Jadi nanti hukum tarawih ini memang menjadi khilafiyah karena lahirnya tarawih ini juga yang lebih dipopulerkan lagi di zamannya para sahabat. Wahia indana nahnu syafi'iyah. Ini kita sebagai nahnu syafi'iyah, kita menjadi orang-orang yang bermazhab syafi'iyah. Baik di mazhabnya Imam Syafi'iyah atau mazhab yang lain. Tapi lebih-lebih kepada kita yang menjadi mazhabnya Imam Syafi'i. Bal wa fi madhhabi ahli sunnah wal jamaati isruna rakaatan, dan bahkan di dalam mazhabnya ahli sunnah wal jamaah salat tarawih tersebut isruna rakaatan, yaitu 20 rakaat. Jadi sepakat tuh ulama bahwa yang namanya salat tarawih itu 20 rakaat, apalagi mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi enggak usah nanya lagi. Gak usah ribet lagi, kita sudah jalanin sampai akhir hayat ila yaumil akhir kalau perlu. Kita sunnah salat tarawihnya 20 rakaat. Jangan masih bingung, giliran sip 1 20 rakaat, sip 2 karena capek 8 rakaat. Jangan sampai, cari cepat daripada enggak konsisten mau sendiri. Mau sip 2, mau sip 1 tetap 20 rakaat. Ini nyari masjid yang 8 rakaat. Cepat ya. Wa hiya sunnatu 'ainin mu'akkadatun lirrijali wan nisa' indal Hanafiyati wasyafi'iyati wal Hanabilati wal Malikiyati. Hukumnya salat tarawih itu sunnatu ain muakkadah, salat sunnah yang dianjurkan banget. Lirijali wan nisa'i, baik bagi laki-laki maupun perempuan, indal Hanafiyah, baik yang bermazhab Imam Hanafi, wasyafi'i, wal Hambali, wal Malikiyah. Jadi sama hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah muakkad itu hukumnya sendiri-sendiri kan begitu. Jadi walaupun istrinya suaminya sudah menjalankan, ya istrinya juga menjalankan. Kalau kifayah itu cukup perwakilan. Berarti ini siapapun menjadi hukum yang sama untuk menjalankannya. Wa tusannu fiha jama'atu 'ainan inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Dan sunnahnya itu jamaah ainan. Jadi sunnahnya itu dijalankan dengan berjamaah. Dan ada orang yang enggak mau jamaah, sholatnya sendiri. Apalagi ada orang yang sholatnya jamaahnya nunggu sholat di Mekah. Di Mekah jam 1, sholatnya di Mekah jam 1 tarawih. Sahurnya ketiduran, enggak sahur akhirnya. Inda Syafi'iyah wal Hambali, termasuk juga ini di mazhabnya Imam Syafi'i wa Hambali. Al-Malikiyatu qalu, nah tapi Imam Maliki berkata nih, al-jama'atu fiha mandhubatun. Kalau Imam Maliki mengatakan hukum sholat tarawih adalah jamaah yang mandhubatun, atau yang diunggulkan, atau yang terpuji. Boleh itu, berarti kalau begitu ada yang meninggalkan boleh.
karena hukumnya mandubatun. Wal Hanafiyatu qalu, tapi Imam Hanafi berkata al jama'atu fiha sunnatu kifayatin. Kalau Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi, jamaah sholat tarawih itu hukumnya sunnah kifayah. Jadi cukup diwakilkan saja. Li ahlil hayyi, di desa itu kalau qoma ba'duhum, yang penting sudah ba'duhum di antaranya melaksanakan saqata talabu anil baqina, jadi cukup baginya untuk wasilah, cukup baginya untuk sholat tarawih. Jadi kalau Imam Al-Malikiyatu itu adalah mandubatun, kalau Imam Hanafiyah itu kifayah. Jadi kalau nanti ada orang yang gak sholat, biarin Pak, jangan ribut, ya mazhabnya lain. Tapi sayang kan gitu, karena di bulan suci Ramadan itu luar biasa pahalanya. Satu huruf diganjar 700, satu rakaat diganjar 7.700 pahala. Kalau 20 kan Masya Allah. Ini kalau orang yang sampai enggak ibadah di bulan suci Ramadan, sungguh sangat merugikan. Waqad asbata sunniyataha al-immati bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad rawas Syaikhan annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili layali min Ramadan wa hiya salasun mutafarriqatun lailatus salisi wal khamisi wasabi'i wal isrina. Jadi sungguh nih asbata sunniyatahal a'immah, para ulama, para imam itu sepakat bahwa sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Bifi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disandarkan atas perbuatan, atas perilaku dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Syekhani, bahkan diriwayatkan oleh Syekhani. Syekhani itu berarti Imam Bukhari wa Muslim, dua ulama besar. Annahu, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail, pada suatu malam itu kharaj, keluar, min jawfil lail, di tengah-tengah malam, layalin, di sebagian malam, di banyak malam berarti ya. Jadi bukan hanya satu berarti maksudnya. Min Ramadan, di bulan suci Ramadan, wahiyya salah satu mutafarriqatun, tapi menjalankannya itu mutafarriqah. Apa namanya itu mutafarriqah itu? Mufarraqah. Apa mufarraqah itu? Putus-putus. Kita mufarraqah, kita berpisah. Lailatul Salis, jadi di malam-malam yang ketiga. Di malam apa saja waktu itu Rasulullah sholat tarawih atau sholat malamnya? Wal khamisi wasabi'i wa isri, yaitu malam ke-23, malam sabi', malam ke-25, wa isrin, dan malam yang ke-27. Jadi Rasulullah itu cuma menjalankan Ramadan sholat malam itu di 3 hari, di tanggal ganjil, di tanggal 23, di tanggal 25, dan di tanggal 27. Wa shalla fil masjid wa shalla nasu bi sholatihi fiha wa kana yusolli bihim samanan raka'atin. Wa shalla fil masjid wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya fil masjid, di dalam masjid, karena dekat sekali ya. Wa shalla nasu bi sholatihi fiha, tapi seketika itu juga diikutin oleh para sahabat, banyak orang. Jadi ikut tuh. Jadi waktu pertama Rasulullah sholat, begitu Rasulullah malam Ramadan, malam-malam keluar, sahabat masih ikut sholat di belakang beliau. Bahkan yusolli bihim samanan rakaatan. Tapi yusolli bihim samanan rakaatan, tapi Rasulullah di saat itu, di saat pertama menjalankan sholat tarawih, cuman 8 rakaat. Tapi ada keterangannya, ai di arba'ati tasliman kama sayati, dan 8 rakaat itu 4 salam Rasulullah di malam itu.
Wa yukallimuna bagi yaha fi buyutihim. Tapi jangan salah, yang 12-nya itu dijalankan di rumah dulu. Jadi Rasulullah menjalankan sholat di masjid 8 rakaat, 4 kali salam, habis itu pulang, dan itu dilanjutkan dengan 12 rakaatnya untuk menyempurnakan yang 20. Ai hatta tatimma isrina rakaatan 5 yakti. Jadi yang 12-nya dijalankan di rumah. Fakana yusma'u lahum azizun ka'azizin nahli. Dan seketika itu para sahabat itu mengikuti Rasulullah azizun ka'azizin nahal, rame, penuh, nahal, kayak tawon. Apa itu tawon? Apa? Tawon, bahasa Indonesia apa itu? Apa ya? Lebah gitu ya. Jadi kayak gemuruh lah rame. Wa min hadza yatabayyana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah akhirnya mendengar melihat seperti itu, sannan lahumut tarawih wal jama'ati fiha walakinna, sesungguhnya kata Rasulullah SAW itu salat tarawih itu sunnah bagi kalian, wal jamaah juga dijalankan dengan jamaah. Jadi Rasulullah sudah mensunnahkan daripada salat tarawih dengan berjamaah pihak. Walakin, nah ini harus dengar nih, walakinnahu lam yusulli bihim isrina ra'atan amma jaroha alaihim amalu min ahdi sahabati wa man ba'du ilaan. Tapi Rasulullah ini menjalankan ya tetap 20 rakaat. Itu juga yang menjadi amalan min ahdi sahabati, para sahabat, jadi sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu menjalankan seperti yang tadi itu yang di awal itu. Wa man ba'dahum ilal. Jadi ilal an. Jadi dulu ya seperti itu Pak, 20 rakaat. Jadi dari zaman Nabi itu 20 rakaat sampai sekarang. Walam yahruj sallallahu alaihi wasallam qasyata an tufradu alaihim kama surriha bihi bi ba'dir riwayati. Tapi walam yahrus, Rasulullah tidak keluar lagi itu di malam-malam berikutnya. Kenapa? Antufrada alaihim, takutnya kata Rasulullah apa yang saya lakukan itu menjadi fardhu, menjadi wajib. Makanya Rasulullah tidak menjalankan lagi. Waktu itu alaihim kama surriha bihi bi ba'dir riwayah, seperti yang diriwayatkan yang kemarin sholatnya. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat tarawih itu 3 hari. Setelah 3 hari itu Rasulullah tidak mengamalkan lagi. Kata Rasulullah, takut nanti kalian para sahabat mewajibkan sholat tarawih ini. Makanya Rasulullah itu sebenarnya kalau menurut riwayah ulama ini saking sayangnya Rasul, Pak, saking cintanya Rasul kepada umatnya, mikirin Pak Rasulullah. Apa yang maksudnya Rasulullah mikirin? Siangnya habis panas-panasan, dahaga, malamnya sholat. Rasulullah mikirnya sampai ke sana itu. Makanya Rasulullah udah gak usah. Jadi sunnah itu memang sunnah, tapi jangan menjadi fardhu. Karena takutnya nanti orang-orang itu akan terbebani dengan sholat tarawih. Ziyadatun minal fakir, ini tambahan dari minal fakir. Berarti di sini berarti Mbah Mahrus sama Kiai Haji Pekalongan ini. Warada an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil laili fi Ramadan wa shalla fil masjidi fa shalla an-nasu bi sholati fa asbahu yatahaddatsu bidzalika wa surat nasu fil layati saniyati wa shalla bi sholatihi. Ini yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail, keluar seperti pertengahan malam di Ramadan, di bulan Ramadan, wa shalla fil masjid, terus salat di dalam masjid, fa shalla nasu, lalu diikuti banyak orang mengikuti salatnya Rasulullah. Siapa mereka? Fasbuhu yatahaddusu,
Bidzalika para sahabat, para kerabat-kerabat beliau mengikuti sholat. Maka surat nasu bahkan banyak sekali orang-orangnya di layali saniyah, di malam yang keduanya. Jadi pas bahu ya tahadusu pagi-paginya itu para sahabat setelah hari yang pertama itu pada ngobrol, Pak. Pada ribut geger. Wah, ini Rasulullah malam-malam sholat nih di bulan Ramadan di tanggal 23 itu. Rame itu. Makanya wakatsur nasu fil laili saniyati, maka begitu hari kedua tanggal 25 semakin banyak wassalah wassolati bisolati, bahkan sampai tempatnya enggak muat, sempit saking penuhnya jamaah. Falamma kanatil lailatu salisu kasur nasu hatta daqal masjidu ala ahlil falam. Nah ini maka di malam yang ketiga itu, jadi malam yang kedua itu mereka ngikutin sholatnya Rasul, sudah mulai banyak. Diawali dengan mereka hari pertama, hari keduanya mereka bisik-bisik, ngobrol-ngobrol, akhirnya malam kedua sudah mulai banyak. Malam ketiganya luar biasa. Falamma kanatil lailatu salisu kasurun nas. Wah, luar biasa ini. Hatta daqal masjidu ala ahli. Jadi malam ketiga itu luar biasa banyaknya. Sampai masjidnya penuh dengan para ahlihi, yaitu yang menjalankan sholat tarawih. Falam yakhruz ilaihim hatta kharaja li sholatil fajri. Makanya jadi malam ketiga itu Rasulullah falam yakhruju ilaihim. Rasulullah jadi tidak keluar hatta kharaja li sholatil fajri, sampai sholat subuh. Jadi berarti Rasulullah di sini sholatnya cuma 2 hari ya berarti ya Pak ya. Jadi hari pertama paginya rame pada ngobrol, malamnya pada ikut, sudah mulai agak rame. Rasulullah masih sholat. Di hari kedua tanggal 25, nah di tanggal 27 bludak penuh masjidnya, sempit. Akhirnya Rasulullah tahu, sampai Rasulullah nggak keluar. Falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li salatil fajri, sampai subuh baru keluar Rasulullah untuk menjalankan sholat fajri atau sholat subuh. Falamma sholat fajri aqbala alaihim, dan setelah Rasulullah menjalankan sholat subuh, aqbala alaihim, terus Rasulullah menemui mereka. Wa qala lahum, berkatalah kepada mereka, innahu lam yukhaf ala sa'nikumul laila walakin qasidun an tufradu alaikum sholatul laili fata'zizu anha thumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa sesungguhnya tidaklah menjadi salah kata Rasulullah. Innahu lam yukhaf ala sa'nikumul lailah. Salat sunnah tarawih itu enggak bermasalah. Boleh saja kata Rasulullah. Walakin qasyatu an tufradu alaikum, tapi kekhawatiran Rasulullah itu menjadi fardu bagi kalian. Makanya Rasulullah mengatakan salatul lail fata'zizu anha thumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makanya kata Rasulullah, fata'zizu bagi yang mampu saja, bagi yang bisa saja. Ini baru awal ya Pak ya. Jangan salah nanti diartikan bahwa kita melonggarkan daripada sholat tarawih. Karena di depan tadi sudah katakan bahwa hukumnya adalah sunnah muakkad, kan dianjurkan sangat itu. Jadi jangan sampai rugi kalau kita tidak menjalankan, jangan sampai nanti salah paham. Wal amru ala dzalika fi khilafi Abi Bakrin. Bahkan salat yang tadi itu, salat tarawih itu diamalkan itu di zamannya. Nah, jadi tsumma tuwfiya Rasulullah, dan setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Wal amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin wa sadri khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Jadi setelah Rasulullah meninggal dunia, di zamannya Khalifah Abi Bakrin itu dijalankan, dan juga di zamannya Khalifah Umar radhiyallahu anhu juga dijalankan. Jadi 2 sahabat Nabi. Makanya kalau ada yang mengatakan masih nggak yakin, ya Masya Allah, tentang sholat tarawih dijalankan di zaman Nabi dan zaman Abu Bakar dan Umar. Thumma jama umru rijala ala ubabi abi wan nisa ala Sulaiman ibn Abi
hasamatan walidzalika qala Utsman fi khilafatihi nawarahu qabra Umar kama nawara masajidana wa muqtada hadzal hadis annahu sallallahu alaihi wasallam faqat. Nah, setelah itu di jamaah Umaru, jadi di zaman ya sahabat Umar ini lebih mulai itu Pak titik terangnya itu. Ar-rijala, jadi yang laki-laki dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Di mana? Ala Ubabi ibni Ka'bi. Jadi di rumahnya sahabat Abi ibni Ka'bi. Wan nisa'a ala Sulaiman ibni Abi Asama. Dan yang perempuan dikumpulkannya di sahabat Sulaiman ibni Abi Asama. Jadi sholat tarawih sampai berdiskusi juga dan menjalankan sholat tarawih tapi dipisahkan. Walidzalika qala Utsman fi khilafati, makanya berkatalah Utsman khalifah mendoakan beliau seperti nawarahullahu qabra Umar kama nawara masajidana. Makanya Sayyidina Utsman mengatakan nawarallah, bercahayalah cahaya Allah qabra Umar di dalam kuburnya atau di kuburnya Sayyidina Umar kama nawar masajidana, seperti bercahayanya masjid-masjid. Wa muqtadha hadzal hadis annahu sallallahu alaihi kharaja ayataini faqat. Jadi seperti yang dihadiskan, yang diriwayahkan daripada dua ulama kita. Makanya ini menjadi dasar kita berapa jumlah daripada sholat tarawih. Ternyata yang diamalkan Rasul adalah 20 rakaat. Tapi yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dilaksanakan di masjid saja adalah Rasulullah menjalankan dan semua sahabat menjalankan juga yang 12-nya di rumah masing-masing. Karena ketakutan nanti salah paham akan menjadi kewajiban. Dan juga Rasulullah kalau dijalankan waktu itu takut memberatkan umat-umatnya, karena yang baru Islam, baru juga ibadah, apalagi dalam kondisi perang dan segala macam, banyak pertimbangan-pertimbangan Rasulullah yang meringkas, tapi nanti selebihnya dijalani di rumah. Tapi tetap jumlahnya 20 rakaat. Wal masburu annahu kharaja lahum salasa layal wa hiya lailatun salasin wa isrina wa khamsin wa isrin wa sabbi wa isrina wa lam yakhruj lahum lailata tisi wa isrin. Wa inna lam yakhruj sallallahu alaihi wasallam alal wilaihi rifabihim wa kana yusalli bihim samanan qa'idin lakin kana yukalihuma asina fi baitihi wa kanati sahabatu tukammiluha kadzalika fi buyutihim bidzali li'annahu kana yusma'u lahum azizun ka'azizin nakhli wa inna lam yukammil bihimul isrina fil majlis safaqatan alaihim. Ini sama nih, ini kejelasan sama ringkesan, ini ringkesan ya di atas. Wa masyhuru annahu kharaja lahum, berarti yang dimasyhurkan, yang terkenal sesungguhnya keluarnya Rasulullah untuk menjalankan sholat malam di bulan suci Ramadan salah yang jadi cuma hanya 3 malam, wahiyya lailah salah satin wa isrin yang tadi kita sebutkan, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27 Wasabain. Walam yakhruju lahum lailatis wa isrin, tapi juga tetap ya keluarnya beliau di tanggal 27, tapi inama yakhruju sallallahu alaihi wasallam ala lilayati rifatihi kana yusallihim adin likna, dia tetap menjalankannya 20 rakaat, jadi tidak kurang di baitihi, tapi juga ditambahkan 12 rakaatnya di dalam rumah. Maka nanti sahabatu, jadi semua sahabat menjalankan seperti itu. Jadi 8 dan 12. Azizun kaizinah liwaina, tapi di malam yang ketiga Rasulullah tidak hadir di dalam masjid karena khawatir itu menjadi hal yang diwajibkan oleh umatnya. Itu ya Pak ya. Itu yang menjadi pelajaran kita lah. Jadi inti bahwa rakaat yang kita jalankan di bulan suci Ramadan adalah 12. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain, Imam Hambali, Imam Dudah, kalau imam yang lain ada yang mengatakan kifayah, boleh hanya perwakilan. Tapi kita harus menjalankan
orang per orang. Istri kita, anak kita, jadi hukumnya sama, muakadah. Jumlahnya seperti itu. Jangan dipilih-pilih, jangan dicari enaknya. Kan begitu. Sip 1 karena ada di rumah, sholatnya 20. Dari giliran lembur sampai jam 10 dari pagi, 8 rakaat. Ini nggak bisa. Ya, biar cepat yang penting jalannya. Kita konsisten dengan apa yang kita paham. Bacanya bagaimana? Ya, kalau emang nggak bisa, ya kulhu semua juga nggak. Kulhule, apa? Kulhu, nggak masalah. Dan itu sunnah. Jadi boleh kulhu baca kalau takut belibet gitu ya. Nggak hafal saya. Jangan sampai nanti surah itu menjadi alasan kita nggak sholat taraweh. Begitu. Ada alasan karena saya nggak ada imamnya, bacaannya belum bisa sampai ini agak sholat Jangan. Tapi walaupun dengan inna atau kulhu sholat. Jumlahnya 20 rakaat. Ya Pak ya. Nantilah bulan Ramadan bentar lagi nih hadir nih kita. Makanya jangan sampai kita terkecoh, masih bingung sampai segini masih bingung. 8 apa 20 ya? 8 apa 20 masih begitu mulu. Karena udah yakin jumlahnya 20. Kadang-kadang kita masih bingung. Apalagi kalau di lingkungan kita masih sholat sana 8, 11 sama kunut, ini 8 bingung sholatnya. Kita cari yang 20 rakaat. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.